Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'alana ummatan wahidah. Umirna bil jama'ah wa nuhina 'anil firqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan sehingga kita masih bisa beraktivitas pada saat ini. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia mengikuti sunnahnya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, kali ini yang akan kita bicarakan adalah tatkala malaikat Israel berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, pada suatu saat terdengar seseorang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Fatimah menyahutnya. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah sambil menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya. "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahu, ayahku. Sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya. "Ketahuilah anakku, dialah malaikatul maut," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat mau datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, "Kenapa Jibril tidak ikut?" Kemudian dipanggillah Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Jibril, jelaskan aku hakku nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala." Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara lemah. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu ya Rasul, kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" "Jangan khawatir wahai Rasul, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, detik-detik makin dekat saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik. Tampak seluruh tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakitnya sakratul maut itu. Perlahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu. Fatimah terpejam. Ali yang di sampingnya menunduk makin dalam dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, hai Jibril?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah Subhanahu Wa Taala direnggut ajalnya?" kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah,
dahsyat nian maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya. Peliharalah solat. Peliharalah orang-orang lemah di antara kamu. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai kebiruan. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Hal yang penting yang kita ambil dalam peristiwa ini adalah bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan oleh karena itu kita harus mempersiapkan bekal kita menuju yang namanya kematian. Man arafa bu'das safari ista'adda. Bagi siapa yang tahu jauhnya perjalanan, hendaklah ia mempersiapkan segala sesuatunya. Dan persiapan yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Begitu kematian datang, maka tugas kita sebagai seorang muslim, dan ini merupakan kewajiban kita dan hak bagi orang yang meninggal dunia, ada yang harus kita laksanakan yang berhubungan dengan fardu kifayah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kewajiban terhadap jenazah antara lain memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Yang berhak memandikan jenazah adalah keluarga terdekat, bapak, ibu, suami, istri, dan anak, atau saudara kandungnya. Jumlah kain kafan bagi laki-laki disunahkan 3 helai, dan bagi perempuan 5 helai. Tata cara sholat jenazah berbeda dengan sholat biasa. Sholat pada sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud, hanya 4 kali takbir dan diselingi dengan doa. Berikutnya, cara mengingat mati adalah dengan menjenguk atau bertakziah serta berziarah kubur. Dan yang terakhir, mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban secara bersama-sama atau bergotong royong. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Malaikat Israel yang berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada akhirnya didampingi oleh malaikat Jibril merupakan satu pertanda buat kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa sebagaimananya kita juga manusia biasa. Hidup layaknya manusia biasa dan wafat juga layaknya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan yang disampaikan ini
dapat bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.